bicara Bang Sunan, nanti kalau mereka mau minta maaf, ya coba aja deh, nggak ada. Tidak ada pembahasan masalah damai atau tidak damai, tidak ada. Dia cuma mohon Mas Sunan bantu saya, tolong dikawal. Terkait dengan laporan dia di Polres Jakarta Timur dengan pasal yang sama, tapi dengan pasal yang berbeda dengan peristiwa yang sama, itu juga dia bilang berjalan. Ya, artinya saat ini ada 2 laporan polisi yang dibikin oleh Dr. Samira atau Doktif di Polda Metro Jaya, ya, yang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan di Polres Metro Jakarta Timur. Pasal yang berbeda tapi dengan TKP yang sama, peristiwa yang sama. Gitu. Bang, kalau untuk RG dengan Dokter Oki mungkin seperti apa? Saya masih menunggu dari kuasa hukum, ya, kuasa hukum RG untuk bisa membuktikan bahwa klien saya Dr. Oki pernah ada putusan hukum sebagai sindikat pemerasan yang dikaitkan dengan tersangka Nikita Mirzani. Karena dia di setiap kesempatan press conference dia selalu menyampaikan bahwa klien kami harus jadi tersangka, bahwa klien kami adalah seorang sindikat. Buktikan, ya, kalau pengacara ngomong itu harus bisa membuktikan. Pernah nggak ada putusan hukum bahwa klien saya Dr. Oki pernah terlibat kasus pemerasan, pernah terlibat kasus sindikat terkait dengan modus-modus ini? Buktikan. Saya tantang, buktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, artinya ingat, pengacara tidak kebal hukum. Kami akan melakukan upaya hukum juga, ya, gitu loh. Jadi buktikan, kami tunggu. Silahkan ambil bukti, baik itu putusan pengadilan, baik itu pemberitaan, ataupun perdamaian apapun itu yang terkait dengan klien kami Dr. Oki pernah melakukan pemerasan atau yang dia selalu bicarakan diduga sebagai sindikat. Bang, yang terbaru nih Bang, saya ngeliat akun medsosnya SS Bang. Saya langsung lihat tadi dia bilang Dr. Oki harus bertanggung jawab nih, dia menjebak NM sampai dalam penjara. Gimana tuh Bang? Baru banget Bang. Ya, lagi-lagi saya bilang nggak usah ikut campur di urusan orang. Fokus saja sama laporannya Dokti, ya. Toh juga sudah ada pengacara kan, gitu loh. Apa perlu saya ngomong sama pengacaranya? Tolong Pak pengacara kasih tahu tuh kliennya. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah ikut campur dengan urusan orang. Fokus saja dengan laporan Doktif di Jakarta Timur, di Polres Jakarta Timur, maupun laporan Doktif di Polda Metro Jaya. Nggak usah ikut campur ngomong Dr. Oki beginilah, harus bertanggung jawab kasus Nikita Mirzani. Nanti kalau ini kita lakukan upaya hukum juga loh, ya, kan sampai sejauh ini kan belum kami lakukan upaya hukum. Tapi jangan dianggap kita ini diam, kita bisa di ini terus gitu loh, ya, di pojok-pojokan terus. Dr. Oki orang baik. Saya katakan orang baik dari awal. Saya sudah bilang Dr. Oki tidak suka ribut, tidak suka bermusuhan, dan itu dibuktikan. Dengan saya kemarin mensomasi, ya, seorang pengusaha skincare yang mengklaim dirinya mau diperas oleh Nikita Mirzani 15 miliar, saya sudah somasi resmi. Apa kata Dr. Oki? Mas, slow down dulu Mas. Artinya di situ saya melihat klien saya orang. Kalau enggak, apa yang disampaikan, orang mengklaim dirinya mau diperas, misalnya sama Sunan Kalijaga saya mau diperas 15 miliar. Lo buktinya mana? Ada nggak transferan duit? Ada nggak penerimaan duit? Jadi sudah saya bilang, ya, para bos-bos skincare ini sudah diam. Anda tidak kebal hukum, ya. Banyak sekali contoh di pemberitaan setiap hari. Orang yang banyak duitnya, yang merasa kebal hukum, masuk, ya. Jadi jangan terus apa istilahnya berstatement. Fokus saja sama kasus yang dilaporkan. Kan udah ada pengacara. Ngapain lagi sih gitu? Mungkin sejauh ini respon Dokter Oki sendiri gimana Bang? Sebelumnya masih terus-terusan Ya, di Dokter pojoknya? Oki, klien kami itu, dia selalu berpesan, Mas Sunan, jangan sampai ini ya, apa maksudnya, orang-orang itu masih terus-terusan nyerang saya. Saya kan udah diem. Saya kan nggak mau ribut.
saya bilang dokter Oki itu punya hak hukum yang sama. Kalau mereka bisa laporin Nikita Mirzani, dokter Oki saya pastikan bisa melaporkan mereka. Terutama pengacaranya itu yang selalu ngomong, dokter Oki harus tersangka, dokter Oki ini terlibat sindikat. Saya tuh ya bersyukurlah gitu loh. Klien saya masih punya hati yang baik. Kalau klien saya bilang, Mas Sunan laporin, gak ada yang kebal hukum bos. Pengacara berstatement tidak bisa membuktikan, tidak bisa mendalilkan apa yang disampaikan di media, emang dia kebal hukum? Makanya saya bilang, jadi pengacara itu menyampaikan sesuatu itu ada datanya. Jangan memaksakan kehendak. Dari awal saya bilang, pengacara DRG jangan memaksakan kehendak. Dokter Oki harus jadi tersangka. Dokter Oki ini salah satu sindikat. Buktinya mana? Saya tantang nih, buktinya mana? Ada nggak putusan hukumnya? Kalau Dokter Oki pernah terlibat kasus pemerasan, ada nggak putusan hukuman? Dokter Oki pernah terlibat sindikat apa? Sindikat narkoba, sindikat apalah, skincare, ada nggak? Saya tantang debat deh, sebelum saya laporin gitu aja. Saya tantang debat pengacara DRG. Kita duduk, kita debat. Lo punya data apa sehingga lo bisa nyerang-nyerang klien saya enak jidatnya begitu ngomong Dokter Oki harus tersangka, maksa-maksa Polda Metro Jaya. Lo ngasih apa sih ke Polda Metro Jaya emangnya? Mau ngedikte-dikte penyidik, lo ngasih apa lo emangnya? Jangan ikuti proses hukum. Anda sudah melaporkan ke direktorat ya Cyber Polda Metro Jaya, percayakan. Jauh usah Anda mendikte seolah-olah Anda kayak memberikan sesuatu jadi harus ini, harus itu. Atau Anda sebagai kuasa hukum mengikuti hasrat keinginan sebagai apa? Sebagai pelampiasan kliennya itu harus jadi tersangka Dokter Oki. Gak ada urusannya. Ya. Jadi saya minta itu. Tolong persiapkan alat bukti kalau memang klien saya Dokter Oki pernah terlibat kasus sindikat. Apapun. Gitu. Ya, Bang, sebelum juga kan beberapa waktu lalu sempat bilang Dokter Oki ini bertabayun, duduk bareng, bicara baik-baik. Respon dari Dokter Reza juga begitu baik semalam saat ditanyakan bagaimana dengan niat baik dari Dokter Oki yang bertabayun dengan dirinya. Dia seolah dalam arti dan sekitar ingin tetap membuka jalur itu. Seperti apa nih Pak? Ya lagi-lagi saya jawab bahwa memang itulah klien kami. Dokter Oki dari awal itu. Ini buktinya nih, apa yang saya omongkan di awal itu terbukti bahwa memang dia melihat DRG dengan NM ada perseteruan, ada permasalahan. Dia nggak kepengen jadi berantem, pengennya bisa menyambung silaturahmi, pengennya bisa mendamaikan. Ini terbukti kan? Dia sendiri aja, ini kan NM sama DRG, dia sendiri aja diserang-serang, ya, sama pengacara DRG. Dia belum pernah merentahin saya, Mas Sunan laporin. Walaupun saya sebagai kuasa hukum, kami sebagai kuasa hukum tentunya juga gemes. Ini orang apa sih gitu? Pengacara kok maksa-maksa? Pengacara kok mendahului kebijakan atau keputusan hukum? Pengacara kok berani bilang ngomong ini sindikat? Dokter Oki harus jadi tersangka. Ini kita buktikan bahwa klien saya nggak suka ribut. Oke? Bang, ini dong tanggapannya sebagai praktisi hukum kan kita perpanjang lagi masa tahanannya. Berkas dari kejaksaan dikembalikan lagi ke kepolisian. Mungkin apa sih hal-hal yang membuat berkas itu dikembalikan lagi ke kepolisian? Iya, jadi kalau bicara tentang soal masalah berkas, kan sebenarnya berkas itu sudah diajukan, tapi dari kejaksaan P19 dikembalikan ke polisi. Artinya di pengembalian berkasnya belum lengkap. Ada petunjuk dari jaksa terkait dengan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian. Biasanya seperti itu. Nanti kalau sudah lengkap, nanti namanya tahap 2 P21 antara si tersangka dan barang bukti itu diserahkan kepada jaksa dan jaksa nanti akan melanjutkan untuk proses persidangan. Itu tahapan daripada kasus pidana. Jadi nanti kalau 20 hari, kan sudah perpanjang jadi 40 hari ke depan. Dalam 40 hari itu, mudah-mudahan proses ini bisa langsung ke tahap 2. Sesuai petunjuk jaksa bahwa berkas sudah dilengkapi dan berkas sudah lengkap sehingga P21 tahap 2. Kalau itu belum juga, artinya kalau balik lagi ke pihak kepolisian, kalau 3 kali, itu bisa saja terjadi bahwa kasus ini bukan pidana dan bisa saja kasus dihentikan. Bang, ini kan baru aja diperpanjang lagi Bang. Berapa sih batas maksimal ketika penahanan tersangka ini? Ini kan udah 2 kali. Kalau dari sisi kasus pidana, biasanya polisi itu menahan seseorang itu kan 20 hari. Lalu ada perpanjangan 40 hari. 40 hari ini polisi harus bisa menyelesaikan prosesnya.
sampai penyerahan tahap 2 pihak kepolisian. Kalau itu belum selesai, artinya polisi juga harus bisa menyampaikan kepada jaksa terkait ini kasus ini berat atau tidak, sehingga ada kemungkinan bisa ditambahkan waktu atau kemungkinan kasus ini bisa dihentikan. Yang kurang lengkap biasanya untuk kasus pidana terutama Nikita ini apa? Jadi kalau menurut saya, kalau memang berkas ini P19 bisa 3 kali bolak-balik berkas, tidak bisa di P21 ke tahap 2, Nikita Mirzani bisa dibebaskan. Nggak perlu rapid ya bang ya? Tidak perlu rapid. Artinya jaksa melihat bahwa ini perkara tidak perlu harus naik ke proses persidangan. Kasus ini dihentikan. Karena apa? Karena jaksa tidak bisa menerima kasus ini untuk dilanjutkan ke proses persidangan. P21-nya tidak terpenuhi. Artinya apa? Artinya kasus ini bisa dihentikan. Dari Tidak Bang bisa SP3 itu. Oke, berarti kemungkinan di kasus Nikita seperti itu ya bang? Kalau memang itu bolak-balik 3 kali, bisa saja dihentikan. Nggak ada masalah. Kalau memang jaksa tidak menerima perkara P21 karena berkasnya tidak terpenuhi atau petunjuknya tidak bisa dilengkapi oleh pihak kepolisian, ya bisa dihentikan kasus ini pihak kepolisian. Berarti bisa, SP3 bisa dilakukan. berarti bisa dibebaskan dari tahanan ya bang? Ya, kalau di SP3 dibebaskan dong. Tapi kan biasanya sampai menetapkan tersangka itu udah mungkin lengkap semuanya Bang. Begini loh Mas, kalau orang menetapkan tersangka, itu artinya polisi sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup. Iya. Artinya belum terdakwa, belum dia menjadi terpidana loh. Tersangka itu dugaan, dan dia melakukan tidak pidana, tapi harus diuji dulu. Kalau memang nanti proses kejaksaan ternyata jaksa tidak menerima berkas ini karena tidak lengkap dan petunjuknya tidak bisa dilengkapi oleh pihak kepolisian, ya jaksa juga pasti tidak akan menerima. Artinya pasti ada komunikasi jaksa dan polisi untuk kasus dihentikan. Gitu loh. Ini kalau sedikit, Bang, balik sedikit ya. Dengan langkah apa sih Bang yang akan diambil after semalam diterimanya Tabayun dari hospital? Dr. Reza, Ya tentunya kan kalau namanya orang-orang ini ya mau ya beretikat baik, ya tentunya tunjukkan etikat baik. Etikat baik seperti apa sih? Ya mungkin menyadari kehilafan atau kesalahannya, terus meminta maaf, lalu mengklarifikasi kan begitu. Karena ini semua mulainya dari media, yang dimana pengacaranya DRG ini terkait DRG kan, pengacara DRG itu cuap-cuap, ya membangun satu opini publik seolah-olah Dr. Oki itu adalah sindikat mafia yang harus menjadikan tersangka. Sampaikan dulu permohonan maafnya, gitu loh. Ya, ini yang benar seperti itu. Wah, saya udah ngomong ke media, saya nggak punya bukti, ya, saya mau minta maaf, buktikan etikat baik. Tapi kalau saya selaku orang hukum, tentunya kita bicara hukum aja. Anda menyampaikan, Anda membuktikan, gitu loh. Karena konsekuensinya, ketika Anda tidak bisa membuktikan, tidak menutup kemungkinan, Anda bisa kami laporkan ke Dewan Kode Etik, kami bisa laporkan juga secara proses pidana, gitu. Jadi dalam artinya poinnya ada di kuasa hukumnya dulu. Jika dia meminta maaf pada pihak apa nih Kan yang memang keluar itu kita udah sama-sama ini deh, hampir tiap hari setiap respon Dr. Oki tersangka, harus tersangka, penyidik harus jadikan Dr. Oki tersangka, ini apa istilahnya dia bilang tuh sindikat. Kan yang ngomong pengacaranya kan. Bang, izin Bang terkait ini kan Lisa Mariana sekarang sudah muncul ke publik kemarin ya, dan mengadakan press con juga ke rekan-rekan media. Ini seperti apa Bang? Kalau dari Bang Simal sebagai praktisi? Ya pertama-tama sekali lagi kami prihatin dan kami juga mendorong supaya para pihak ini bisa duduk bersama mencari satu solusi. Karena kan tidak baik ya kalau dikonsumsi oleh publik berkepanjangan. Masing-masing punya keluarga. Pihak yang berseteru ini punya keluarga. Jadi alangkah lebih baiknya ya komunikasikan dengan baik. Kalau nggak salah kemarin saya lihat juga pihak dari kuasa hukumnya Lisa juga menyampaikan mereka juga terbuka untuk melakukan silaturahmi di luar daripada proses hukum. Ya, saya bilang itu baiklah. Seperti yang dari awal saya sampaikan, ya, bahwa saya juga berharap dan menginginkan kegaduhan ini tidak berlarut-larut karena tidak baik. Langkah Lisa yang mensomasi pihak Pak RK sendiri gimana? Memberikan somasi. Siapa yang memberikan somasi? Pihak Lisa ke Pak RK. Ya, jadi begini ya, saya mau sampaikan bahwa perkara Lisa dan RK itu kan kalian tahu semua bahwa di media sosial itu sangat viral.
Artinya bahwa si pihak perempuan atau si Lisa sendiri sudah menyatakan, sudah muncul ke media bahwa dia juga mau membuktikan bahwa anak ini adalah anak RK, dilakukanlah tes DNA gitu. Cara somasi itu ada mau minta kepada RK untuk bersama-sama untuk melakukan tes DNA tersebut. Saran dari kita kemarin kan mau diselesaikan, tapi kalau menurut saya sebagai seorang praktisi hukum, perkara ini kalau selesai itu dengan cara membuktikan bahwa anak ini anak siapa. Selama tidak ada pembuktian tes DNA, perkara ini akan terus berjalan, tidak akan pernah ada akhirnya. Jadi biar ada penegakan hukum dan ada keadilan. Artinya kalau memang anak ini terbukti tes DNA itu adalah anak biologis daripada RK, RK harus siap untuk memfasilitasi, bahkan termasuk juga sebagai ahli waris. Karena putusan MK, anak di luar pernikahan itu adalah anak biologis yang sah menurut undang-undang dan dia mendapatkan hak yang sah seperti anak di bawah pernikahan. Itu putusan MK. Jadi tidak bisa kita bantah karena ini hukum positif. Kalau siapapun, kalau memang di negara ini hidup, siapapun itu kalau memang si bapak menanamkan bibit di mana-mana, lalu dibukti bahwa ini anak biologisnya, dia tidak bisa menghindar bahwa dia adalah seorang bapak biologis yang harus bisa memfasilitasi masa depan anaknya, biaya hidupnya, bahkan kalau si bapak meninggal dunia, dia mendapatkan waris yang sama seperti anak-anak di bawah pernikahan. Artinya Cukup jelas, ya? kepentingan untuk si anak dulu ya. Apa ya? Kepentingannya untuk si anak dulu berarti. Ya karena ini urusan hubungan sama si anak. Karena mereka dua tidak ada hubungan hukum perkawinan antara si bapak sama si ibu ini kan. Ini yang membicarakan soal masalah hak anak. Karena negara hadir ketika anak ini harus memiliki hak keperdataan. Dan hak keperdataan itu terpenuhi ketika tes biologi, tes DNA yang menyatakan si bapak adalah bapak biologis. Kalau bukan bapak biologis, bisnis Lisa itu bisa dilaporkan, memberikan keterangan palsu, bisa penipuan, bisa ada unsur pemerasan dan lain sebagainya. Tapi selama itu terbukti bahwa anak biologis, Lisa duduk tenang saja. Anak mendapatkan hak yang sama seperti anak seorang ibu yang dibawa pernikahan. Tapi kan Lisa juga siap untuk tes DNA juga gitu ya. Makanya Lisa siap, makanya muncul somasi. Karena pihak sebelah mungkin karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya itu belum menyatakan untuk sama-sama ke dokter. Tes DNA itu simpel kok. Saya beberapa kali public figure minta kita untuk yang bersangkutan tes DNA. Itu hanya 40 hari, tidak susah tesnya di dokter untuk membuktikan. Dan saya yakin 98% itu kalau identik atau tidak identik itu dari proses tes DNA tersebut. Tapi Lisa sendiri kan mungkin kalau bisa dikatakan publik kan banyak sekali yang menghujat Lisa ya Bang, terkait penampilan dan juga mungkin banyak komentar-komentar negatif yang timbul terhadap Lisa sendiri gitu. Kalau menurut saya kita tidak boleh menjolimi seorang perempuan karena faktanya mereka ada hubungan hukum, mereka ada hubungan ketemu, hubungan komunikasi dan lain sebagainya. Soal masalah nanti tes DNA itu anaknya RK atau tidak, itu harus dibuktikan secara ilmiah supaya semua orang di Republik ini tahu bahwa oh ini anaknya RK, oh ini bukan. Pasti setelah itu terjadi ada konsekuensi hukumnya yang akan terjadi, baik itu anak DNA, anak biologis atau tidak. Cukup ya? Ya, saya ingin menghimbau aja ya, khususnya para wanita atau cewek-cewek ya. Jangan kalian menghujat Lisa. Jangan juga kalian itu apa ya? Karena ini peristiwa ini bisa terjadi sama siapapun. Ya, kita ikuti saja, kita kawal saja ke depan seperti apa persoalannya. Jangan menghujat, jangan nggak boleh. Itu aja pesan saya. Oke. Justru kalian perempuan sama-sama perempuan, ya kalau nggak bisa mensupport ya mendoakan. Kan di sini ada dua perempuan ini, ya. Ada Ibu Atalia, ada Lisa. Ini kan sama-sama perempuan. Ini khususnya buat perempuan ya, saya kasih tahu, saya mengimbau janganlah menghujat siapapun. Karena bisa terjadi sama diri kalian, adik, kakak kalian, atau mungkin sama ibu kalian. Ya. Jadi stop menghujat, kita jadi penonton yang baik. Kita dukung semua penyelesaian mau proses hukum maupun proses perdamaian. Oke? Terima kasih.